pula membeli pepaya. Mari kita bicara dengan santai dan jelas tentang digitalisasi dan budaya kita tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Digital, apa kabar hari ini? Apakah pernah kita membayangkan bagaimana pemimpin kita di masa depan di era teknologi yang cukup berkembang pesat saat ini? Apakah pemimpin kita masih akan tetap memegang pada nilai leluhur kebudayaan kita? Hari ini saya akan berbagi perspektif yang sangat relevan dan juga inspiratif tentang bagaimana transformasi kepemimpinan digital dapat selaras dengan kebudayaan Melayu Riau. Digitalisasi bukan hanya sekedar tren. Ini adalah transformasi yang menyeluruh. Di berbagai sektor, teknologi telah menjadi alat efisiensi dan juga konektivitas. Termasuk ke dalam kepemimpinan. Pemimpin tidak hanya dituntut untuk hadir secara fisik, tetapi mereka juga dituntut untuk hadir secara digital. Mereka harus mampu mengambil keputusan dengan cepat, berbasis data, dan tentunya tetap menginspirasi. Kepemimpinan digital berarti lebih dari sekedar melek teknologi atau dapat menggunakan gadget. Mereka tentunya harus memiliki beberapa kompetensi. Berikut akan saya sampaikan dan jelaskan beberapa kompetensi pemimpin digital. Yang pertama, menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Pemimpin digital harus memiliki pemahaman dan kemampuan untuk mengoperasikan berbagai teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini termasuk perangkat keras, perangkat lunak, serta alat-alat digital yang digunakan untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan berinteraksi dengan berbagai pihak dalam organisasi. Yang kedua, adaptif terhadap perubahan. Perubahan teknologi terjadi dengan sangat cepat, dan pemimpin digital harus terbuka dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Kemampuan untuk terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta tren terbaru dalam dunia digital menjadi poin yang sangat penting untuk menjaga relevansi organisasi dan memastikan bahwa organisasi tetap berjalan kompetitif. Yang ketiga, kemampuan mengelola data dan informasi secara efektif. Di dunia digital, data dan informasi menjadi salah satu aset yang paling penting dan berharga bagi suatu organisasi. Pemimpin digital harus memiliki kemampuan untuk mengolah, menganalisis, dan memanfaatkan data serta informasi untuk membuat suatu keputusan. Yang keempat, menginspirasi tim melalui komunikasi virtual. Salah satu aspek penting dari kepemimpinan digital adalah kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi tim melalui komunikasi virtual. Pemimpin digital harus mampu membangun hubungan yang kuat meskipun tim mereka tidak selalu berada di dalam satu lokasi fisik yang sama. Ini melibatkan keterampilan komunikasi yang efektif melalui berbagai platform digital seperti email, Zoom, video call, ataupun platform lainnya. Yang terakhir, mendorong kolaborasi dan inovasi lintas platform. Kolaborasi dan inovasi adalah kunci untuk tetap relevan dalam dunia digital yang cepat berkembang. Pemimpin digital harus mampu mendorong kolaborasi di antara anggota tim yang mungkin menggunakan platform dan perangkat yang berbeda. Tapi di Riau, kita memiliki nilai yang lebih. Kita memiliki kebudayaan Melayu Riau yang mengajarkan tentang adab, gotong royong, musyawarah, dan juga kepemimpinan yang menyejukkan. Dalam petuah Melayu disebutkan, pemimpin itu ibarat pohon rindang di tengah padang. Tempat berteduh di kala panas dan juga tempat bertahan di kala hujan. Pemimpin tidak hanya sekedar pengatur,
melainkan pengayom dan juga pelindung. Tentu tidak mudah bagi kita untuk menyatukan antara teknologi dan juga budaya. Pastinya kita akan mengalami berbagai tantangan. Berikut akan saya coba jelaskan berbagai tantangan yang mungkin akan kita alami. Adapun tantangannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya literasi digital. Banyak pemimpin tradisional, terutama di daerah-daerah yang belum sepenuhnya terhubung dengan perkembangan teknologi. Mereka mungkin kesulitan untuk mengakses dan memahami teknologi digital. Kurangnya literasi digital menghambat mereka dalam menggunakan teknologi dan juga meningkatkan efektivitas kepemimpinan dan juga pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, ketimpangan akses teknologi antar kota dan desa atau kesenjangan akses teknologi. Di banyak tempat, terutama di daerah pedesaan, akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi atau TIK masih terbatas. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam kemampuan untuk mengakses informasi, berkomunikasi secara digital, dan memanfaatkan teknologi dalam mengambil keputusan atau pelayanan publik. Ketiga, perbedaan antar generasi. Perbedaan cara pandang dan sikap terhadap perubahan teknologi antar generasi tua dan muda dapat menjadi hambatan dalam adopsi kepemimpinan digital. Generasi yang lebih tua mungkin merasa tidak nyaman atau tidak terampil dalam menggunakan teknologi baru. Sementara, di sisi lain, generasi muda lebih cepat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Keempat, ancaman lunturnya budaya. Adopsi teknologi digital, terutama dalam konteks budaya, kadang menimbulkan kekhawatiran bahwa nilai-nilai tradisional dan budaya lokal bisa tergerus atau terdistorsi. Hal ini bisa terjadi jika teknologi digunakan tanpa memperhatikan konteks budaya atau budaya lokal diadaptasi secara tidak autentik dalam media digital. Kelima, komersialisasi budaya. Digitalisasi budaya seringkali melibatkan proses komersialisasi, yang mana budaya lokal mungkin diperdagangkan atau dieksploitasi secara berlebihan untuk tujuan keuntungan. Hal ini tentunya tanpa mempertimbangkan nilai-nilai budaya asli. Ini dapat menyebabkan hilangnya esensi dan juga makna budaya. Yang keenam, minimnya dokumentasi digital. Banyak konten budaya Melayu yang belum terdigitalisasikan atau belum tersedia dalam format yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat digital. Dokumentasi yang kurang memadai menghambat pelestarian dan penyebaran budaya Melayu melalui berbagai platform. Selanjutnya, peluang. Yang pertama, partisipasi masyarakat melalui platform digital. Dengan adanya platform digital, masyarakat dapat lebih mudah berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, diskusi, dan pembangunan sosial. Teknologi dapat menghubungkan lebih banyak orang dan memungkinkan partisipasi yang lebih luas, termasuk dalam pelestarian budaya lokal. Yang kedua, efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan. Teknologi digital memungkinkan pemerintahan lebih efisien dan transparan. Proses administrasi yang dapat dipercepat, informasi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, dan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih terbuka dan juga meningkatkan akuntabilitas dan juga kepercayaan publik. Yang ketiga, pelestarian budaya lewat digitalisasi. Digitalisasi memungkinkan budaya lokal termasuk seni, tradisi, dan bahasa
dapat dipertahankan dan dibagikan ke seluruh dunia. Hal ini tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi warga negara asing. Proses ini juga memungkinkan generasi muda untuk lebih mengenal dan menghargai warisan budaya mereka melalui media digital seperti video, aplikasi, dan situs web. Yang keempat, peningkatan kualitas SDM dan daya saing daerah. Dengan adanya pelatihan kepemimpinan digital dan adopsi teknologi akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kalangan masyarakat. Daerah yang mengadopsi teknologi dapat meningkatkan daya saingnya, menarik investasi, dan menciptakan peluang kerja baru di sektor digital. Kelima, penciptaan ekosistem ekonomi digital berbasis budaya. Digitalisasi membuka peluang bagi ekonomi kreatif berbasis budaya. Pemimpin yang dapat mengembangkan ekonomi digital dapat mengintegrasikan produk budaya lokal dengan inovasi teknologi, kemudian menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkenalkan produk lokal ke pasar global. Yang keenam, kolaborasi antar daerah dalam pelestarian budaya digital. Kolaborasi antar pemerintah daerah, lembaga budaya, dan komunitas digital memungkinkan pertukaran ide, teknologi, dan praktik terbaik dalam pelestarian budaya. Kolaborasi ini dapat menghasilkan program bersama yang lebih besar dan lebih berpengaruh dalam mendigitalisasikan dan melestarikan budaya lokal. Transformasi ini juga menuntut adanya kerangka kebijakan yang mendukung, termasuk pelatihan, regulasi, dan intensif bagi pelaku kepemimpinan digital yang berbasis budaya. Transformasi kepemimpinan digital berbasis budaya ini memerlukan adanya kebijakan yang mendukung, baik dari pemimpin daerah, regulasi yang memfasilitasi penggunaan teknologi untuk pelestarian budaya, serta intensif bagi sektor yang bergerak dalam digitalisasi budaya. Kerangka kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa transformasi berjalan dengan baik dan menguntungkan untuk masyarakat luas. Terlepas dari berbagai tantangan dan peluang, pemerintah memiliki peran yang penting, mulai dari penyediaan infrastruktur digital secara merata, kemudian pelatihan untuk ASN, dan juga regulasi yang melindungi kearifan lokal. Jangan sampai teknologi menjadi ancaman budaya, sebaliknya, teknologi harus menjadi penguat jati diri kita. Kita sedang berada di persimpangan yang penting. Mau maju secara teknologi atau bertahan dengan kebudayaan kita? Jawaban kita, kenapa tidak memilih keduanya? Mari lahirkan pemimpin-pemimpin digital yang tetap melayu dalam hati dan juga tindakannya. Mereka yang cakap teknologi namun tetap menjunjung tinggi nilai dan juga adab. Karena sejatinya digitalisasi bukan tentang kehilangan jati diri, melainkan tentang bagaimana memperkuatnya dalam bahasa zaman. Naik sampan ke Sungai Siak, langit cerah burung periang. Mari majukan kepemimpinan yang bijak, digital dan budaya berjalan seimbang. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika kamu terinspirasi. Ayo, kita bangun masa depan digital dengan tetap berpijak pada budaya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikut rentang cantik dan anggun, senyum